Hai semua, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Oke, pada kesempatan ini Musanti akan menyampaikan materi matematika tentang pengukuran debit. Sebelum mulai, seperti biasa, kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sih debit itu? Kalian pasti pernah mengisi kamar mandi dengan air kan? Dengan air keran. Nah, terus berapa lama kalian bisa memenuhi isi bak mandi itu dengan air? Nah, jawabannya pasti tergantung dengan besar kecilnya keran yang kalian buka kan? Nah, besar kecilnya air yang mengalir dalam satu waktu tertentu itu disebut debit. Jadi, debit itu adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu, ya. Nah, satuan atau banyak zat cair itu diukur dengan menggunakan satuan volume. Sehingga bisa dibuat rumus debit adalah atau debit sama dengan volume dibagi waktu, ya. Nah, kalian masih ingat satuan volume? Nah, ini ada beberapa satuan volume. Satuan volume milimeter kubik atau sentimeter kubik atau desimeter kubik atau meter kubik. Ini satuan volume. Nah, untuk menghitung debit atau banyaknya air, ini volume dibagi waktu, ya. Waktunya misalnya detik. Nah, berarti debitnya milimeter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, desimeter kubik per detik, ini juga sama. Nah, ini jadi satuan-satuan debit, yaitu volume dibagi waktu bisa milimeter kubik per detik atau sentimeter kubik per detik atau desimeter kubik per detik atau meter kubik per detik. Nah, waktu ini juga bisa diganti nanti, tidak harus detik, bisa menit juga ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung atau mengubah debit dengan satuan waktu yang sama tapi volumenya yang berbeda atau berubah ya. Nah, di sini Pusanti sudah buatkan satu buah contoh, yaitu 50 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit ya. Lihat satuannya, volumenya awalnya meter kubik diubah menjadi desimeter kubik dengan waktu yang sama, menit, sama-sama menit. Nah, bagaimana caranya? Tentu untuk mengubah desi ke meter ke desimeter ini, ingat lagi ya, dengan susunan seperti ini ya. Di sini kalian masih ingat, ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Masih ingat kan? Setiap turun satu langkah ke bawah itu dikali 10. Ini hitungan biasa ya, kita belum memakai kubik dulu. Setiap turun satu itu dikali 10. Kalau turun lagi satu lagi, tambah lagi nolnya. Berarti kalau dari kilometer ke dekameter, tambah lagi nolnya, jadi dikali 100. Kalau kilo ke meter, tambah lagi nolnya. Jadi ini 10, 100, ini jadi kali 1000. Turun ke desi, tambah lagi nolnya, jadi 10.000, 100.000, 1 juta. Seperti itu ya. Nah, ini hitungan biasa ya. Tapi ini ada tanda pangkat 3 atau kubiknya ya. Jadi, nih, sekarang kita menghitung meter diubah menjadi desimeter. Meter di sini. Hapus dulu ini ya. Meter ada di sini, desimeter di sini. Berarti kalau hitungan normalnya itu dikalinya 10. Oke. Dia turun cuma 1, turun 1 dikali 10. Tapi ini ada tanda kubik atau pangkat 3, berarti 10 pangkat 3 ya. Berapa 10 pangkat 3? Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Berapa?
sama dengan 1000. Berarti turunnya ini yang biasanya kali 10 saja, karena ada tanda kubiknya, berarti setiap turun dari meter ke desi, turun 1 ini dikalinya bukan 10, dikalinya 1000. Oke, nah sekarang kita coba ya. 50 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Sama dengan, nah caranya 50 ini dikali ini ya, dikali ini. Tadi turunnya sekali. Harusnya dikalinya 10, tapi karena dia ada tanda kubik, jadi dikalinya jadi kali 1000. Dikali 1000. Nah, ini desimeter kubik per menit. Ya. Caranya dikali 1000. Berapa 50 dikali 1000? 50.000. Berarti ini satuannya desimeter kubik per menit. Berarti 50 meter kubik per menit itu sama dengan 50.000 desimeter kubik per menit ya. Ini satuan volumenya berbeda, tapi waktunya sama-sama menit. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, ini ada 6000 cm kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Nah, ini yang diubah, volumenya dari senti diubah menjadi desimeter kubik dengan satuan waktu sama, yaitu menit ya. Senti ke desi. Kita lihat lagi yang tadi, senti ada di sini, desi ada di sini. Kalau tadi dari meter ke desi turun, kalau turun dikali 10, nah ini sebaliknya, ini naik dari senti ke desi, dari senti ke desi, senti ke desi. Ini yang tadinya dikali menjadi dibagi ya. Kalau turun itu dikali, kalau dia naik ini dibagi ya. Naik 1 berarti dibagi 10 ya. Kalau hitungan biasa ya, nih dari senti ke desi ke sini. Ini dibagi ya, berarti dibagi gini ya, bagi 10. Nah, dia naik 1 dibagi 10. Tapi karena seperti tadi, karena dia ada tanda kubik atau pangkat 3, berarti dibaginya bukan bagi 10, tapi dibaginya 1000 ya. Berarti bukan dibagi 10 tapi dibagi 1000 karena ada tanda kubiknya. Dibagi 1000. Nah, kita coba ya hitung. 6000. Nah, kalau tadi dikali, sekarang dibagi. 6000 bagi berapa? Bagi ini. Di pangkat 3 in. 10 pangkat 3, 1000. Berarti baginya 1000. Satuannya desimeter, sudah menjadi desimeter sekarang ya. Desimeter per menit. Berapa 6000 dibagi 1000? 6. Berarti 6 desimeter kubik per menit. Nah, jadi 6000 cm kubik per menit sama dengan 6 desimeter kubik per menit. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah debitnya, mengubah waktunya ya. Kalau tadi yang berbeda itu volume, sekarang yang berbeda adalah waktunya ya. Ini volumenya sama, cm kubik sama cm kubik, tapi waktunya yang diubah dari menit menjadi detik. Bagaimana caranya? Kita coba. 3000 dibagi nih. Nah, 1 menit berapa detik? 1 menit 60 detik. Berarti dibagi 60 cm kubik per detik. Ya. Kenapa dibagi 60? Karena 1 menit itu 60 detik. Ya, ini 1 menit berapa detik? 60 detik, makanya dibagi 60. Berapa 3000 dibagi 60? 50 cm kubik per detik. Nah, jadi
3000 cm3 per menit sama dengan 50 cm3 per detik. Ya, ini yang berubah adalah waktunya. Oke, contoh selanjutnya ini dengan volume yang sama, desimeter kubik, yang diubah adalah waktu dari detik ke menit. Kalau tadi menit ke detik, sekarang detik ke menit. 1 menit itu 60 detik. Tapi kalau 1 detik berapa menit? 60? Bukan, ya. 1 detik itu sama dengan 1/60 atau 1/60 menit, ya. Jadi soal ini caranya 4800 dibagi, nah ini tadi dibaginya 60, sekarang dibaginya 1/60 detik. Jadi menit ya. 1/60. Gimana caranya? Oke, sini 4800 dibagi ini ya 1/60. 1/60. Nah, ini kita jadikan pecahan juga 4800. Jadi 4800 itu sama juga 4800 per 1 ya. Sama kan nilainya? 4800 itu sama dengan 4800 per 1 bagi 1/60. Caranya kalau pembagian seperti ini, kita jadikan perkalian 4800 per 1 dikali ini dibalik ya. Dibalik jadi 60 per 1. Nah, gitu ya. Diubah jadi perkalian. Pembagian ini diubah jadi perkalian, tapi dibalik bilangan yang pecahan yang keduanya. Jadi 60 per 1. Nah, 4800 per 1 dikali 60 per 1 sama dengan 4800 dikali 60. Hasilnya 288.000. 1 kali 1, 1. Nah, hasilnya jadi 288.000, satuannya desimeter kubik per menit. Nih ya. Jadi, berapa 4800 desimeter kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Adalah 288.000 desimeter kubik per menit, ya. Tapi ini caranya ya, seperti ini. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan tidak perlu panjang seperti ini, cukup kalian nanti kalikan dengan 60 ya. Kalau tadi dari menit ke detik itu dibagi 60, kalau sekarang kebalikannya detik ke menit itu dikali 60 gitu ya. Jadi sederhananya seperti ini. Bisa diulang lagi. Nah, itu tadi caranya, tapi sederhananya boleh langsung seperti ini. 4800 dibagi 1/60 itu sama juga dengan dikali 60. Ya. Sama dengan 288.000 desimeter kubik per menit. Nah, ini langsungnya ya. Jadi kalau tadi dari menit ke detik dibagi 60, kalau dari detik ke menit dikali 60. Oke? Nah, sekarang kita akan coba untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan satuan debit ini. Saya akan bacakan satu contoh soal. Pada pukul 12, debit air di sebuah pintu air Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15.00? Nah, di sini yang ditanyakan adalah volumenya. Berapa volume airnya? Di sini kalau di debit itu rumusnya volume dibagi waktu. Lalu bagaimana jika yang ditanya volume? Maka rumusnya adalah volume itu sama dengan debit dikali waktu. Debit dikali waktu. Ya, ditanya volume. Lalu diketahui tadi waktunya dari jam 12. Yang ditanyakan volume pada saat jam 15. Nah, dari jam 12 ke 15 ini berapa jam durasinya? 3 jam. Di soal ini satuan waktunya itu dalam bentuk menit. Satuan waktunya menit.
Berarti jam ini kita ubah dalam satuan menit. Berapa 3 jam? Berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti kalau 3 jam, 3 dikali 60, 180 menit. Kita sudah dapatkan waktunya 180 menit. Berarti ini waktunya 180 menit. Debitnya tadi sudah ada di soal 5 meter kubik per menit. Sekarang kita coba hitung. Volume pada pukul 15 sama dengan debit. Debitnya adalah tadi di soalnya 5 meter kubik per menit, waktunya menit ya, dikali waktu. Nih waktunya 180 menit. Kita ambilnya yang menit ya. Kenapa ambil yang menit? Karena di soalnya tadi diketahui debitnya 5 meter kubik per menit. Ya, biar sama. Lalu waktunya sudah sama. Berarti 5 dikali 180 sama dengan 900. Nah, yang ditanya volume. Apa satuan volume? Satuan volume di sini ini meter kubik. Nah, ingat ya, satuan ini sesuai sama yang ditanyakan. Yang ditanyakan volume satuannya berarti meter kubik. Oke? Berarti volumenya adalah 900 meter kubik pada pukul 15.00. Nah, demikian bahasan kita hari ini tentang pengukuran debit. Lalu tugas kalian adalah kalian kerjakan latihan 1 halaman 30 nomor 1 sampai 5, latihan 2 halaman 31 nomor 1 sampai 5 juga, dan latihan 3-nya yaitu nomor 1 sampai 5 juga. Dan terakhir latihan 4 nomor 1 dan 2 saja. Oke? Oke, demikian hari ini. Terima kasih. Semoga kalian dapat mengerti. Dari Pesanti, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.